Halo, halo. Selamat jumpa di podcast kita, Keep But Not Freak, bersama saya Sony, membahas tentang IT, komputer, dan kawan-kawan, tapi dibahas dengan santai. Kali ini kita ketemu lagi dengan topik bisnis dan sistem informasi, sebuah topik yang menarik untuk dibahas karena salah satu keunggulan dari sistem informasi adalah mampu meningkatkan bisnis, mampu menaikkan performa dari bisnis sebuah organisasi. Yuk langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama dari teman-teman. Oke, pertama, bagaimana cara mengimplementasikan konsep sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau dari saya pribadi, sistem informasi akan sangat cocok diimplementasikan di sebuah organisasi. Oke. Jadi kalau pertanyaan ini merasa kehidupan sehari-hari itu adalah sebuah perusahaan atau organisasi, maka cocok banget gitu ya. Nah, tapi kalau seumpama yang dimaksud dengan kehidupan sehari-hari adalah rutinitas sehari-hari ya, kita bangun tidur, mandi, kemudian makan dan seterusnya sampai kita tidur lagi, kebutuhan kita sehari-hari, atau kita melihat di kehidupan nyata ada permasalahan apa, sepertinya kurang cocok kalau sistem informasi ini diterapkan ya. Wah, kok bisa? Ya, tunggu dulu. Karena sistem informasi sebenarnya adalah sistem kecil-kecil yang terhubung ya, yang terhubung menjadi sesuatu kesatuan yang besar, sistem yang lebih gede lagi. Sehingga kalau kita ambil contoh kehidupan sehari-hari kita, misalkan bangun tidur kemudian nyalakan televisi gitu ya, lalu apa hubungannya dengan sistem informasi? Atau misalkan kita nih pakai komputer. Nah, pakai komputer pun, pakai gawai pun, pakai perangkat IT pun belum tentu itu bisa dikatakan sistem informasi. Gitu ya. Jadi contoh, kita mau olahraga nih, kita olahraga lalu kita sepeda, kemudian kita tracking rute kita dengan salah satu software, misalkan Strava ya, sebut merek Strava. Maka ini adalah penerapan IT, penerapan gadget atau penerapan sebuah software dalam kehidupan sehari-hari. Bisa. Jadi kalau hanya sekedar software atau sistem yang sangat kecil, itu sangat masuk akal ya. Tapi kalau kita bilang sistem informasi dalam definisi yang sebenarnya, maka kayaknya ini kurang cocok jika disebut dengan sistem informasi. Maka barangkali kita bisa persempit ya, kita persempit dengan mengimplementasikan teknologi informasi atau mengimplementasikan komputerisasi atau otomasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ya bisa. Ya, caranya misalkan kita gunakan software, hardware yang mendukung kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu bisa. Ya, akan tetapi kalau misalkan kita bilang mengimplementasikan sistem informasi di kehidupan sehari-hari, ya kita harus lihat apakah kita ini sebagai salah satu elemen dari sistem yang besar, dari sebuah sistem. Kalau iya, masuk akal.
Sebagai contoh, saya lebih senang menggunakan contoh misalkan order ojek online. Nah, order ojek online ini kita adalah salah satu pengguna, salah satu elemen yang menggunakan sistem yang sebenarnya besar sekali, ya. Karena sistem ojek online ini ada pemesanan dari kita, kemudian ada driver yang akan mengantarkan kita, ada sistem pembayaran, ada sistem yang lain gitu ya, yang saling terhubung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan itu, tapi hanya sebagai entitas kecil gitu ya. Maka kalau kehidupan sehari-hari adalah kehidupan kita nyata sebagai seorang warga negara biasa atau sebagai seorang manusia biasa, ya agak sulit gitu ya. Ataupun kalau misalkan bisa, ya kita bagian kecil dari sebuah sistem hanya sebagai pengguna. Nah, seumpama kita mau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya berarti kehidupan sehari-hari kita memang berkutat atau berhubungan dengan sebuah bisnis atau berhubungan dengan organisasi. Ya. Oke, semoga sedikit menjawab. Barangkali nanti dengan pertanyaan-pertanyaan lain akan juga terjawab pertanyaan ini. Thank you. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadi perbedaan dari sistem yang sudah terkomputerisasi dan yang belum terkomputerisasi? Oke, jawaban sederhana saya adalah sistem yang sudah terkomputerisasi itu berarti sudah menggunakan komputer. Ya, sudah menggunakan komputer. Akan tetapi levelnya berikutnya adalah apa? Apakah sistem tersebut mampu melakukan otomasi yang lebih? Ya, apakah sistemnya itu hanya mengambil dan menghasilkan data saja? Ataukah sistemnya itu mampu menghasilkan informasi yang berharga? Apakah sistem tersebut bisa sampai menghasilkan knowledge atau bahkan wisdom? Nah, itu yang lebih diutamakan kalau dibandingkan di sini. Jadi kalau sudah terkomputerisasi atau belum itu bedanya kelihatan. Dia pakai komputer atau tidak. Titik. Nah, masalah berikutnya adalah seberapa bagus hasil dari sistem yang terkomputerisasi itu. Ya. Seberapa bagus kualitasnya, seberapa kuatkah sistemnya, dan seberapa bermanfaat itu bagi pengguna atau sistem yang lain. Contoh, kalau di sini ditanyakan pilkada itu apakah sistem yang belum terkomputerisasi? Bisa saja iya, bisa saja tidak. Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena misalnya kalau kita lihat dari sisi pendataannya sudah terkomputerisasi. Dia sudah nyambung dengan sistem kependudukan, gitu ya. Jadi data kependudukan itu sudah diambil dan otomatis masuk ke dalam sistem pilkada. Jadi tidak ada pendataan lagi siapa yang berhak memilih atau calon pemilih, tapi sudah diambil dari sistem kependudukan. Ya, kalau dia berada di situ berarti dia memang boleh memvoting di situ. Yang pertama, kalau kita bilang terkomputerisasi, iya. Nah, berikutnya adalah kita lihat bagian mana yang belum terkomputerisasi, kan gitu. Nah, ada bagian-bagian dari pilkada ini yang masih belum terkomputerisasi. Misalkan pencatatan, ya, pencatatan itu masih manual, kemudian baru dientrikan ke sistem. Ya, jadi tidak bisa langsung. Kemudian misalkan votingnya ini masih manual, harus nyoblos, ya, harus nyontreng. Belum full terkomputerisasi. Ini misalkan kita voting kayak di aplikasi itu ya,
bintang 5 atau bintang berapa. Nah, itu masih belum. Ya. Kemudian ada juga permasalahan-permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah pilkada itu termasuk sistem yang belum terkomputerisasi, kita lihat dari kacamata siapa dan apa kriteria dari sistem informasi. Kalau seumpama sistemnya kalau misalkan Anda berharap pilkada itu serba otomatis, yaitu masih belum. Tapi sistem pilkada ini sudah beberapa bagian itu sudah terkomputerisasi. Ya, oke, termasuk misalkan jangan jauh-jauh deh. Kalau misalkan Anda pesan ojek online pun masih ada part-part tertentu yang tidak otomatis, ya. Misalkan paling gampang untuk memberikan bintang, Anda masih tetap memberikan bintang itu secara manual, ya. Harapannya seharusnya misal ya, bintang itu tergantung dari seberapa misalkan salah satu faktornya adalah seberapa nyaman si pemesan atau pelanggan, seberapa enak nyetirnya, misal seperti itu harusnya bisa diotomasikan, tapi ternyata masih membutuhkan yang manual, ya. Anda tetap harus memberikan bintang, penilaian secara subjektif, termasuk memberikan tip. Ya, memberikan tipnya tidak otomatis, tapi meminta Anda melakukan konfirmasi, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah terkomputerisasi atau tidak, pertanyaannya dibalik lagi, bagian mananya, ya, karena tidak semua itu harus atau bisa atau saat ini sudah terkomputerisasi. Oke, diskusi yang bagus. Masih bersama saya di Geek But Not Freak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada contoh crowdfunding. Crowdfunding ini mengumpulkan uang, gitu ya. Contoh di sini startup. Startup ini pakai A ya, bukan pakai U. Startup, ya. Startup kita bisa ini mengumpulkan donasi, setelah itu diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, di sini termasuk konsep bisnis apa, gitu ya. Nah, di sini termasuk konsep bisnis yang dia bergerak di bidang jasa, jasa pengumpulan uang, gitu ya. Jadi mengumpulkan uang, tapi sebenarnya sebelum ke situ bisnisnya ini harus terotorisasi atau terverifikasi dari pihak OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya, karena untuk mengumpulkan dana itu butuh undang-undang atau butuh badan hukum dan payung hukumnya. Oke, nah pertanyaan yang menarik di sini adalah bagaimana mekanisme perusahaan mendapatkan keuntungan. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat Kitabisa ini ngumpulin uang itu akan diberikan kepada yang membutuhkan atau yang meminta donasi. Nah, mendapatkan keuntungannya macam-macam. Yang pertama bisa dari iklan, gitu ya, dari donatur, dari investor, ya. Tapi yang saya tahu untuk Kitabisa ini dia mendapatkan keuntungan dari donasi yang terkumpul, ya. Jadi dalam terms and condition-nya atau dalam perjanjiannya, ketika kita mau menggunakan Kitabisa, ya, maka dikasih tahu aturannya bahwasanya sekian persen dari pengumpulan atau hasil donasinya akan dimasukkan ke dalam perusahaan Kitabisa, ya. Kayak semacam pajaknya lah ya, berapa persen untuk Kitabisa, yang donasi aslinya yang sudah dipotong tadi diberikan kepada yang
membutuhkan. Ya. Wah, berarti ini kan korupsi gitu ya. Nah, jadi konsepnya bukan seperti itu. Memang di awal sudah ada perjanjian bahwa saya konsep bisnisnya seperti ini. Kalau mau ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Dan ini masih sah karena di approve atau disetujui oleh OJK ya. Artinya resmi atau legal secara undang-undang, boleh ya. Jadi keuntungan yang ada ini digunakan untuk apa ya, supaya startup kita bisa ini tetap berkembang gitu ya. Nggak mungkin dia cuman menyediakan platform kemudian tidak butuh operasional ya kan. Dia butuh sewa server, dia butuh menggaji pegawai kan gitu. Pasti ada pegawainya, pasti butuh infrastruktur, pasti butuh sewa kantor. Meskipun startup tidak perlu kantor besar, tapi ya pasti butuh kantor lah, atau misalkan butuh co-working space, sewa co-working space dan lain sebagainya, termasuk menggaji karyawan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, di salah satu yang saya tahu adalah dia memotong hasil dari donasi itu digunakan untuk membiayai operasional dari Kitabisa. Oke, thank you udah bertanya. Lanjut pertanyaan berikutnya tentang G2G atau government to government. Pertanyaannya, apakah kolaborasi antara satu institusi pemerintah dengan institusi lain dalam sebuah negara termasuk jenis e-commerce yang G2G? Ya, betul sekali. Jadi memang ada model bisnis hubungan antara government dengan government. Dan sangat memungkinkan sistem yang diciptakan oleh satu instansi dengan instansi yang lain itu saling berhubungan, saling memberi dan menerima aliran data atau informasi. Sebagai contoh yang sudah saya sebutkan barusan di pertanyaan sebelumnya adalah sistem pilkada. Sistem pilkada bisa kita bilang ya government to government ya. Dari misalkan KPU akan meminta data dari Dispenduk Capil ya. Jadi, siapa saja yang berhak memilih ya, itu datanya langsung diambil dari Dukcapil. Ini contoh government to government. Atau misalkan yang lain contohnya juga banyak. Ini yang paling sering ya, karena yang paling dirasa terasa hasilnya adalah dari sistem pemerintah yang memberikan data maupun mengambil data. Yang paling utama ini sorotannya adalah di Dukcapil karena di situ ada data utama dari penduduk gitu ya, warga yang jadi klien atau customer government ya. Nah, data kependidikan pun juga sepertinya sudah terhubung dengan Dukcapil, sehingga kita tidak perlu lagi meminta data pada saat mau mengirimkan dana bantuan, misalkan dana bantuan pendidikan kepada seseorang ya, misalkan bantuan operasional sekolah atau beasiswa, kartu Indonesia Pintar misalkan ya, itu bisa jadi hubungannya adalah Dukcapil, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana satu sistem yang ada di pemerintahan itu terhubung antar satu dengan yang lain, membutuhkan satu dengan yang lain.
Oke, thank you atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang menyebabkan crowdsourcing, masih di crowdsourcing, untuk menjaring aspirasi pelanggan tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan? Sebagai contoh, misalkan salah dalam mendapatkan hasilnya, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan realita. Ya, penyebabnya banyak sekali. Yang pertama, bagaimana data itu diambil. Ya, kalau mengambil datanya salah, ya bisa jadi hasilnya juga salah. Oke, atau pelanggan yang mana, ya, maka nanti Anda juga akan belajar tentang statistika, di mana dalam statistika itu untuk mendapatkan data atau informasi tentang kondisi dari seseorang atau yang kita survei itu kita bagi dua, ada populasi, ada sampel. Ya, di sampel data itu penting karena kita tidak mungkin menanyai semua atau mewawancarai semua populasi. Ya, sebagai contoh, populasinya adalah mahasiswa ITS. Ya, mungkin waktu yang dibutuhkan untuk melakukan interview kepada seluruh mahasiswa ITS itu akan membutuhkan waktu yang lama karena jumlahnya banyak sekali. Maka dalam ilmu statistik kita bisa menggunakan sampel. Tidak harus semua mahasiswa ITS yang kita interview, tidak semua mahasiswa ITS yang harus mengisi kuesioner, tapi hanya beberapa saja. Nah, menentukan sampel yang tepat itu ada ilmunya sendiri. Ya, jadi bisa saja kesalahan dalam menjaring aspirasinya ini salah mengambil sampel, atau sampelnya tidak mewakili semua populasinya. Ambil contoh, kalau Anda ingin mengambil populasi mahasiswa ITS, maka akan sangat tidak bijak kalau Anda hanya ambil satu sampel mahasiswa saja. Ini sangat subjektif sekali. Ya, akan lebih bagus kalau kita ambil contoh, misalkan kalau mahasiswa ITS itu ada 100.000 misal ya, mahasiswa ITS itu 100.000, maka sampel kita adalah 1.000 atau sampelnya 100 mahasiswa, ya tergantung dari metodenya. Dan 100 atau 1.000 mahasiswa yang akan Anda interview atau Anda akan ambil datanya itu terdiri dari beberapa departemen, tidak hanya satu departemen saja. Ya, nah itu ada ilmunya sendiri. Sehingga salah satu faktor kegagalan kenapa kita tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, ya mungkin ngambil sampelnya kurang tepat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ngolahnya tidak benar. Ya, ngolahnya tidak benar. Mengolahnya tidak benar, maka hasilnya juga tidak benar. Atau salah dalam mengambil keputusan. Ya. Tuh. Dan bagaimana solusinya supaya berjalan optimal? Yaitu tadi langkah-langkah dalam melakukan gathering data dari pelanggan atau dari customer itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti ada ilmunya sendiri, ada mata kuliahnya sendiri, di mana Anda bisa memahami atau mendapatkan aspirasi dari pelanggan. Nah, Anda harus sabar, beberapa semester ke depan Anda akan mendapatkan ilmu dan experience-nya. Thank you udah bertanya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang e-commerce yang dikaitkan dengan cybercrime. Ya, sekali 3 uang, di mana ada peluang, di situ pasti ada peluang juga untuk terjadinya sebuah kejahatan. Oke, pertanyaannya adalah salah satu kelemahan dari e-commerce ya dalam bidang perbankan adalah rawan terjadinya
kejahatan online, ya, seperti pencurian data dan lain sebagainya. Apakah solusi yang pasti, apakah ada solusi yang pasti agar bisa mengatasi kelemahan ini? Oke, baik, saya akan analogikan dengan kejahatan manual, ya, kejahatan biasa, di mana kejahatan biasa itu pasti terus berkembang, ya. Modus-modus operandi dari kejahatan itu pasti semakin kreatif. Maling semakin kreatif, orang jahat itu semakin kreatif, ya. Dan sudah umum kita ketahui bahwasanya akan lebih cerdik malingnya daripada pemberantas kejahatan, ya. Kenapa? Karena maling itu menemukan caranya terlebih dahulu untuk melakukan kejahatan, baru diketahui modusnya. Ya, wajar itu. Misalkan sekarang modus pencuriannya adalah A. Setelah A ditangkap, kita tahu modusnya A, maka pencuri akan menggunakan modus yang lain, cara yang lain, metodenya ganti B. Nah, metode B ini pasti baru, ya. Kemudian baru terungkap, ya, maka barangkali pencuri-pencuri tidak akan menggunakan metode A dan metode B, akan menggunakan metode yang C, dan seterusnya. Nggak akan pernah berhenti, ya. Nah, sama dengan kejahatan di dunia cyber atau cybercrime. Dulu mungkin metodenya A, terungkap, akhirnya pakai metode B, terungkap lagi, ganti lagi metode C, dan seterusnya. Nah, sehingga ya wajar saja ketika sistem itu ada kelemahannya. Pasti sebuah sistem itu pasti ada lemahnya, karena itu dibuat oleh manusia. Ya, pasti ada sisi lemahnya. Pertanyaannya adalah apakah kelemahan itu ada atau tidak dan bisa diekspos oleh pencuri atau tidak. Ya, maka sistem yang bagus atau e-commerce yang bagus adalah menutup celah-celah supaya pelaku cybercrime ini tidak bisa mengekspos, ya. Sama seperti kalau kita mau mengamankan rumah kita, maka jangan sampai ada titik lemah di rumah kita. Kita kasih pagar, kemudian pagarnya dikunci, pintunya dikunci, kita kasih teralis, kita kasih pecahan kaca di dinding, gitu ya, supaya tidak bisa dipanjat, ataupun kita sewa penjaga atau satpam misalkan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi kejahatan. Apakah dengan cara seperti itu pasti aman? Oh, belum tentu, gitu ya. Tidak ada satupun yang bisa menjamin rumah yang kita desain seperti itu aman. Tidak ada. Hanya yang kita bisa lakukan adalah mengantisipasi, meminimalisir kejahatan. Sama dengan cybercrime. Tidak ada satupun orang yang bisa menjamin keamanan dari sebuah sistem. Nggak pernah ada, ya. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir celah-celahnya. Kita pasangi perangkat-perangkat atau sistem keamanan sehingga memperkecil atau mempersempit ruang gerak dari calon pencuri online atau kejahatan online, ya. Oke. Jadi apalagi ini terkait dengan perbankan, ya. Pasti banyak yang mengincar. Semakin berharga sebuah sistem, maka semakin banyak yang mengincar, ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Masih tetap semangat di Geek But Not Freak bersama saya Sony. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam sebuah bisnis, saya ketahui banyak sekali jenis sistem informasi di dalamnya. Salah satu contohnya adalah dropshipper atau reseller.
pertanyaannya adalah apakah sistem jenis ini bisa dikatakan worth it atau tidak, karena dilihat banyak orang-orang yang baru masuk ke dunia bisnis ini, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga. Ya, salah ketik ini, ibu rumah tangga. Oke, baik. Saya akan jawab dari sisi praktisnya saja, bahwasanya ada barang, kemudian ada penjual dan ada pembeli. Ya, ada barang, ada penjual dan ada pembeli. Ya. Yang terjadi biasanya adalah barangnya itu banyak, tapi yang bisa menjualnya itu sedikit. Atau penjual ini kerepotan untuk menjualnya dengan berbagai macam alasan. Entah itu tempat, entah itu waktu atau biaya. Maka reseller, dropshipper adalah salah satu cara untuk mengurangi atau meminimalisir kekurangan ini. Ya, jadi barangnya banyak dan juga customernya banyak, tapi penjualnya sedikit. Nah, bagaimana supaya kita seolah-olah punya penjual yang banyak? Kita sewa, dalam tanda kutip ya, kita sewa reseller, kita sewa dropshipper. Dropshipper atau reseller inilah yang akan membantu dalam marketing dan salesnya. Ini sebuah bisnis yang menarik, sehingga penjual yang sebenarnya itu bisa memanfaatkan barangnya dan laris, ya, bisa terjual semuanya. Ya, jadi worth it atau tidak kita lihat dari pelaksanaannya. Tapi yang jelas ini sangat menguntungkan. Ya, meskipun ya kalau di dalam pertanyaan ini menganggap ini mainan baru gitu ya. Nah, bisa saja bisnis ini worth it bagi siapa? Worth it bagi sistem, iya, seumpama sistemnya jalan dari penjual ke reseller. Lalu kalau dilihat dari ibu rumah tangga atau resellernya, seumpama mendapatkan keuntungan, ya berarti worth it. Juga bagi customer, misalkan dengan adanya reseller ini lebih cepat barang itu sampai, atau customer itu lebih mudah dalam mendapatkan barang, ya berarti worth it kan, tergantung dari sistemnya berjalan atau tidak. Jelas sistem dropshipper atau reseller ini tujuannya itu tadi ya, supaya aliran barang dari produsen ke konsumen itu bisa tetap terjalin. Thank you buat pertanyaan tentang dropshipper. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selain berfungsi dan bermanfaat dalam hal manajemen struktur internal, apakah manfaat lain yang diterapkan sistem informasi dalam suatu organisasi maupun perusahaan? Oke. Manfaat lain jelas sesuai dengan fungsinya, tetap membantu mempercepat proses bisnis, ya, efisiensi proses bisnis, menghasilkan keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi yang ada di dalam perusahaan. Sekali lagi, perusahaan atau organisasi akan sangat terbantu dalam memenangkan kompetisi dengan kompetitor yang lain. Oke, sepertinya pertanyaannya masih umum dan mungkin sudah terjawab di pertanyaan di podcast sebelumnya. Baik, berikutnya, apakah bisa sistem informasi diterapkan di organisasi di ITS seperti BEM, himpunan mahasiswa dan lain-lain? Wah, bisa banget ya. Jadi sistem informasi pasti bisa diterapkan di organisasi-organisasi atau sistem entah itu perusahaan profit maupun non profit ya. Nah, di sini ambil contoh saja himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa bisa menerapkan sistem informasi untuk kepentingan proses bisnisnya.
Contoh, proses bisnis dari himpunan mahasiswa adalah berkumpul, kemudian membuat kegiatan untuk mensejahterakan anggotanya. Oke. Dari situ kelihatan karena mensejahterakan anggotanya atau mensejahterakan mahasiswa, maka Hima sepertinya harus memiliki data terkait dengan mahasiswanya. Karena salah satu fungsi himpunan adalah menyalurkan minat dan bakat, menyalurkan hobi, menyalurkan keprofesionalismenya lewat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Sehingga paling tidak himpunan itu memiliki data mengenai anggota-anggotanya, dan itu bisa dibuatkan sebuah sistemnya. Yang pertama. Yang kedua adalah mungkin proses dia membuat sebuah kegiatan. Untuk membuat kegiatan dia harus ada perencanaan. Perencanaan akan sangat bagus ketika terdokumentasi. Gimana cara mendokumentasikan yang bagus? Ya pasti disimpan dalam tempat penyimpanan. Ambil contoh di tempat penyimpanan yang benar-benar terstruktur, sehingga suatu saat bisa dibuat lagi. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang kemarin, ada di IKW, ini masih bisa diimplementasikan. Kita punya data, dapatlah sebuah informasi, kemudian ada knowledge sampai kepada wisdom. Termasuk misalkan pengelolaan website yang ada di himpunan, yang ada di BEM, itu juga bisa diimplementasikan. Ya. Nah, ini akan sangat cocok ketika nanti Anda diskusi lebih lanjut dengan kakak tingkat Anda atau pengurus himpunan, sebenarnya seberapa masuk akal atau seberapa cocok sistem informasi bisa menginfluence atau meningkatkan kinerja dari organisasi kemahasiswaan. Oke, mantap. Lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana langkah yang dapat ditempuh suatu perusahaan dalam menentukan piramida manajemen yang cocok untuk mereka gunakan? Jawaban saya tergantung dari organisasi itu, tergantung dari perusahaan itu, lebih cocok yang mana, ya. Antara satu perusahaan dengan perusahaan lain memiliki karakteristik yang berbeda sehingga bisa diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda pula. Oke. Dan apakah suatu perusahaan dapat menerapkan lebih dari satu jenis struktur organisasi? Bisa saja, tergantung dari kebutuhan. Ya, saya ambil contoh yang cocok untuk diterapkan, yang sampai saat ini bisa diterapkan di misalkan perusahaan yang gede dan sudah settle, sudah kuat gitu ya, sudah stabil, itu akan cocok dengan menggunakan pendekatan tradisional, ya, piramida yang tradisional, yang struktural, ya. Nah, sedangkan yang seperti startup atau yang masih belum stabil, mau mencari bentuk, nah itu bisa saja menggunakan pendekatan project dan lain sebagainya, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan. Tidak ada rumus jitu, tidak ada rumus yang pasti perusahaan A harus menggunakan sistem A. Nah, ini juga menjawab pertanyaan yang berikutnya tentang struktur manakah yang survival rate-nya lebih tinggi. Ya, tidak bisa kita samaratakan, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau lihat seberapa dinamis perusahaan itu atau organisasi itu, itulah yang menentukan cocoknya menggunakan sistem yang mana, menggunakan organisasi yang mana, ya. Tidak bisa dipaksakan,
gitu ya. Yang pasti ada parameter pengukuran kinerja dari sebuah organisasi, gitu ya. Itu yang lebih mempengaruhi kedepannya seperti apa. Oke, lanjut. Dalam sebuah perusahaan, ini pertanyaannya, jenis project dan tim, segala kegiatan pekerjaan dimulai dari berdasarkan proyek. Betul. Yang mana ada sub project yang akan dilakukan oleh satu tim. Betul sekali. Apa yang biasa dilakukan perusahaan project bila tenaga kerjanya kurang dalam menangani suatu proyek? Dan bagaimana apabila terdapat proyek yang bukan bidangnya, yang tidak mampu ditangani, kemudian harus memerlukan beberapa tenaga kerja. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ini kalau bisa dibilang organisasinya berbentuk project atau sedang mengerjakan sebuah project, ternyata tenaganya kurang. Nah, berarti bisa meng-hire ya, atau bisa melakukan subkontrak atau sub project. Sebagai contoh, misalkan sebuah perusahaan misalkan desain interior gitu ya, dia terbiasa untuk membuat furniture ya, tapi ada satu part misalkan dia tidak mampu, baik karena itu tidak ada tenaga kerjanya atau dia tidak terbiasa melakukan pekerjaan itu ya. Contoh, kebiasaannya dia membuat furnitur lemari ya, mulai dari lemari yang biasa sampai lemari yang ditempel, kitchen set dan lain sebagainya, dia ahli di situ. Nah, kemudian dia butuh juga, customer ini butuh juga meminta ada kursi, sofa, kemudian ada meja. Nah, perusahaan ini tidak mampu sebenarnya dari segi skill. Dia tidak punya pekerja yang mampu melakukan itu. Maka dia biasa melakukan subkontrak. Dia panggil temannya, ya, meminta bantuan temannya. Pokoknya saya minta ada kursi, ya, ada sofa dengan meja dengan spek seperti ini. Nah, itu boleh-boleh saja. Ya, jadi bisa melakukan subkon atau subkontrak, meminta orang lain untuk membantu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian gimana kalau itu bukan bidangnya? Nah, itu tadi salah satu contohnya. Bukan bidang saya ini untuk membuat kursi, tapi saya tahu logikanya untuk membuat kursi karena saya biasa membuat lemari maupun kitchen set, gitu ya. Di ilmunya 11-12 lah. Nah, maka kita bisa meng-hire ya yang memang ahli di bidang perkursian, persofaan maupun permejaan. Ya. Nah, gimana kalau di dunia IT? Ya, sama. Misalkan tim kita dari perusahaan itu jago banget nih mengembangkan sebuah aplikasi. Gitu ya. Pengennya ada pabrik baru atau kantor baru di kota lain, sebut saja kota Balikpapan. Nah, kita mau mendirikan kantor baru nih yang ada di Balikpapan. Nah, tenaga IT kita itu mampunya adalah mengembangkan software, mengintegrasikan software, bisa. Jadi perusahaan yang baru itu akan dilengkapi dengan software baru, disuplai software yang baru yang sesuai dengan kriteria. Nah, yang tidak bisa, yang selama ini belum ada itu misalkan yang melakukan instalasi jaringan internet maupun jaringan listrik. Nah, kita nggak bisa, nggak punya tenaga seperti itu, maka kita bisa subkontrakkan, kita minta orang lain, kita lakukan lelang atau procurement. Siapa nih yang bisa membuat atau mengimplementasikan jaringan listrik dan jaringan internet di kota Balikpapan ini, di kantor di Balikpapan. Nah, itu biasa juga dilakukan meskipun itu mengambil tenaga kerja orang lain. Ya, jadi itu jawaban dari saya, semoga sedikit membantu. Oke,
Itu sepertinya pertanyaan terakhir. Thank you udah berpartisipasi di podcast kita. Tetap stay tune di podcast GBNF Geek But Not Freak bersama saya Sony. Sampai ketemu di podcast berikutnya.